Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sarkup Hubul Aulia. Alhamdulillah kami bersama dengan Abuya Kiai Miran Samsuri selaku Ketua MUI Kota Bekasi dan selaku Rois Surya PC Kota Bekasi. Alhamdulillah beliau menerima kedatangan kami bersama dengan Haji Budi. Walaupun kondisinya kurang sehat, alhamdulillah Abuya terima kasih bisa terima kedatangan kami. Ya sebelum mulai kita doakan dulu Abuya ya. Artinya bukan kita doain Abuya, kita doain Abuya terus balik ke kita. Kita doakan semoga Abuya Kiai Miran Samsuri sehat selalu, diberi keberkahan di dunia wal akhirah, mudah karena ilmunya bermanfaat. Semoga Abuya ini mendapat ridho Allah dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Inilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'u lilailahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Baiklah, jadi channel ini Abuya Sarkup Hubul Aulia Sarkup Sarjana Kuburan Cinta Aulia Abuya. Jadi kami jarah-jarah ke makam wali-wali Allah hanya ngucapin terima kasih Abuya. Nah, kami ini dari tim channel Sarkup Hubul Aulia mau bertanya tentang ziarah kubur. Bagaimana menurut Abuya Ketua MUI Kota Bekasi dan Rois Surya NU Kota Bekasi? Kami persilakan Abuya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-ana fazuruha. Pertama-tama kita panjatkan segala puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin perkenannya kita pada malam hari dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat juga limpahan rahmat karunia nikmatnya kepada kita. Kita berharap sebagai orang mukmin tentu saja mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini senantiasa mendapatkan manfaat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan guru-guru kita yang telah mendahului kita, para mu'allifin, muhaddithin, kemudian kepada para aulia, syuhada, ya, dan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan senantiasa diterima Amin ya Allah. segala amal
ibadahnya, Amin. jadikan derajatnya Amin. di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni segala kesalahan kita. Amin. 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 Pada kita semua yang masih diberi kesempatan hidup, mudah-mudahan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu ingat tentang kewajiban-kewajiban kita kepadanya, apa saja yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu harus kita pegang teguh. Ya, dan mudah-mudahan kita tetap di jalan kita, yaitu mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita tidak tergerus oleh pemikiran-pemikiran baru yang bisa menyesatkan kita, bisa menyesatkan akidah kita, bisa menyesatkan ibadah kita, bisa menyesatkan muamalah kita, bisa menyesatkan suluknya kita, bisa menyesatkan akhlak kita. Salah satu di antaranya adalah kita harus ingat bahwa kita ini tidak akan kekal, kita akan mati, tidak akan ada yang hidup selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada di mati, bukan orang saja, bukan hewan saja, bukan tumbuh-tumbuhan saja, bahkan batu jamat itu mati, dan bahasa mati. Iya, ya. Contoh dulu di Betawi ini orang nggak asing dengan kata-kata bramparan itu, bramparan, Ya, gamparan ya. gamparan. Itu dulu itu. Sekarang nggak kita dengar. Iya, benar. Itu mati. Mati. Iya. Kalau sudah tidak ada yang mengucapkan lagi, udah mati. Mati. Berarti bahasa aja bisa mati ya. Mati, bahasa saja mati. Waktu mati juga. Waktu mati, waktu itu. Ya, seperti sekarang ini bulan Februari. Ya. Kemarin Januari. Sekarang kemana bulan Januari? Mati. Mati. Iya. Kalau dipikir, ntar ada Januari. Iya. Sudah lain. Tahunnya lain ya Bu ya. Ya, sekarang tahun 2022. 2023. 23. Nanti di sana 2024. mati. Berarti udah mati tuh yang Januari. Semua mati. Luar biasa. Iya, semuanya mati. Itu artinya kita tidak boleh melupakan akan kematian, karena kematian datang baghtatan, tidak permisi lagi, Tiba-tiba. tiba-tiba baghtatan. Ya, jadi setiap saat kita harus ingat. Ya, karena Allah tidak pernah membuat kekal kepada manusia. Andai kata Allah memilih orang hidup kekal, tentu para nabi, Rasul Muhammad SAW pasti akan dikekalkan. Ya, itu salah satu bukti bahwa tidak ada orang yang mulia semulia apapun, tidak ada raja sehebat apapun, tidak ada orang yang sekuat apapun yang selamat daripada kematian. Nah, untuk kita menambah keyakinan kita kepada kematian ini, banyaklah berziarah kubur. Ya, dengan berziarah kubur itu akan menguatkan kepada kita semua bahwa kita akan mati. Ya, jadi memang jangan disalah persepsikan dan jangan salah niat ketika kita melakukan ziarah kubur. Pertama kita datang ke sana, pertama ya tabarrukan dengan ilmunya para ulama-ulama, terutama kita yang ikut dalam Sarhu Hubul Aulia. Ini merupakan suatu program yang sangat baik. Sejak muda kita ditanamkan untuk selalu mengingat kematian. Ya. Memang dulu di awal-awal Islam Nabi pernah melarang ziarah kubur. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang sebelah. Iya. Untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Untuk itu ya sudah selesai. Ya, saya dulu
Tuh, saya dulu kalau diartikan secara harfiah, untuk saya dahulu melarang kalian berziarah kubur gitu. Tapi dulu gitu. Jadi istilah kana itu artinya sudah lalu. Ya, seperti banyak kuntu maridon, artinya kesembuh. Iya, mari dong. Ngomongnya itu sudah sembuh. Ya, dulu saya sakit. Kuntu gitu. Seperti kana Roisun Kuliah Indonesia Soekarno dulu. Iya, sekarang udah lain orang. Iya. Jadi kuntu. Nah, kalau dipotong sampai di situ, kuntunya itu masih kata bumbu. Kuntunya itu diartikan tidak sebenarnya. Iya. Padahal kuntu itu selesai sudah. Artinya kalau sekarang sudah tidak lagi. diharamkan lagi. Bahkan perintah fal'ana fazuruha, sekarang ziarahlah kamu kuburan. Karena itu betul mau dan seterusnya. Karena dengan sekarang kubur itu dapat mengingatkan kita meyakini akan kematian. Di mana tampak hikmah daripada sering mengingat mati akan makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rasa takut ini merupakan perintah utama bahwa kita wajib beriman kepada Allah, takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Itu dengan makin banyaknya berziarah kubur, insya Allah ketakwaan kita makin meningkat. Ya. Memang takwa itu sikap kalau bahasanya, artinya takut Allah atau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu. Tapi kalau dijabarkan luar biasa itu. Iya, takut kepada apa? Melaksanakan perintah Allah itu banyak perintah. Iya, tapi secara simpel Islam mengatakan yang dimaksud perintah Allah itu hanya katakan satu atau dua saja atau tiga ya. Ya, yang maksud perintah itu. Jadi perintah di situ dalam definisi takwa adalah imtithalu awamirillah. Apa imtithal? Imtithal itu tunduk patuh dengan sukarela. Jadi kalau kita sholat masih terpaksa, masih melihat orang, itu namanya belum imtithal. Imtithal awamirillah, melaksanakan. Nah, imtithal awamirillah itu artinya perintah. Ada berapa perintah Allah itu? Ya, secara kalau dirinci banyak sekali. Tapi kalau kita simpulkan itu adalah tolabu fi'lin tolaban jazim. Satu. Yang kedua tolabu fi'lin tolaban ghairu jazim. Jadi cuma dua saja kalau diringkas. Apa artinya tolabu fi'lin tolaban? Artinya perintah Allah untuk mewujudkan suatu pekerjaan dengan perintah yang tegas. Bukti ketegasannya yang meninggalkan diancam dengan siksa. Ya, itu dalam bahasa fikih disebut wajib. Itu. Ya, bahasa fikihnya wajib. Bahasa usul fikihnya tolabu fi'lin tolaban jaziman. Pasti perintahnya itu tegas sekali sehingga diberikan sanksi kepada yang tidak melakukannya. Yang melaksanakannya diberikan hadiah pahala, dan yang meninggalkannya akan diancam dengan siksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tolabu fi'lin tolaban ghairu jazimin. Perintah Allah pada kita semuanya mukallaf untuk mewujudkan suatu pekerjaan, tapi dengan perintah yang tidak tegas. Silahkan kerjakan ini, saya kasih ini. Kalau nggak kerjakan ya nggak apa-apa, cuma rugi saja. Nah, itu namanya dalam bahasa fikih sunnah, mandub, atau dan seterusnya gitu.
bahasa fikihnya. Jadi mengerjakan apa seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu seterusnya. Itu perintah-perintah yang tidak tegas. Tapi kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Tegas. ini perintahnya tegas. Ya, yang tidak mengerjakan itu pasti Berdosa. itu yang pertama. Jadi sudah ada berapa tuh? 2 ya. Dua. Wajib dan Sunnah. sunnah. Nah kemudian yang dimaksud wajtinabun nawahi. Ijtinab itu artinya menjauh, Iya. menghindar, Benar. ya, menahan diri. Al-nawahi dari larangan-larangan. Gitu. Jadi artinya yang kedua ini ijtinabun nawahi, gitu ya. Menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada berapa larangan Allah? Larangan Allah juga ada 2. Ya, cuma dalam bahasa sulit itu bukan meninggalkan, tapi perintah. Jadi tolabutakin. Ya, artinya Allah melarang atau Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Itu dengan perintah yang tegas. Yang dalam bahasa fikih disebut haram, mahdzur, mamnu. Itu. Nah, ini dilarang. Yang mahdzur dilarang, haram dilarang. Itu artinya yang larangan itu, haram itu adalah ma yutabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'il. Gitu. Jadi yang dimaksud haram itu adalah sesuatu yang akan diberi pahala oleh Allah kepada orang yang meninggalkannya, dan Allah akan mengancam dengan satu sisi kepada orang yang melakukannya. Gitu. Nah, kemudian dalam ilmu fikih haram itu ada 2 macam. Ada namanya haram li dzatihi, ada haram li ghairi dzatihi. Haram li dzatihi itu zatnya yang diharamkan, seperti darah. Itu jelas Al-Quran mengatakan hurmatan al-maitat, bangkai, khinzir, jelas gitu. Ini namanya disebut haram. Itu yang linafsi. Larangan itu memang kepada darahnya itu, zatnya gitu. Yang kedua ada larangan haram li ghairi dzatihi. Bukan karena zatnya, bukan. Zatnya sih halal gitu. Tidak ada satupun Quran hadis yang mengatakan haram kepada benda itu. Contohnya mangga. Iya, mangga. Mangga itu kita cari di mana saja, tidak ada yang mengatakan haram. Halal pasti. Halal gitu. Tapi bisa menjadi haram karena salah cara memperolehnya, Cara mendapatkan. cara mendapatkannya. Makanya di ghairi dzatihi. Nah, ketika umpamanya tetangga kita punya pohon mangga berbuah, nah kita kemudian mengambilnya tanpa seizin Yang punya. dan tidak yakin kalau yang punya ini ridho. Iya. Iya. Ini namanya haramnya di ghairi dzati. Bukan mangganya yang diharamkan, bukan. Caranya. Ya. Cara dia memperolehnya itu. Nah, dalam hal ini berbeda dalam hukum baca basmalahnya. Jadi kalau yang lidati minum darah, marus itu, atau orang-orang yang minum darah Ular misalnya. ular, monyet dan sebagainya. Iya. Nah, termasuk darahnya sendiri. Yang umpamanya isit kita berdarah, kemudian tertelan, itu juga namanya haram lidati. Darahnya itu diharamkan. Itu. Nah, memang tidak batal wudunya, hanya najis. Dan ini
kalau memakan yang diharamkan karena zatnya itu, hukum baca bismillahnya haram. 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 Gitu. Jadi minum darah ular bismillah. Haram itu. Baca bismillahnya haram. Haram ya. Iya. Minum darahnya Haram. belinya. Haram. Nah, gitu. Beda yang lihat-lihatihi. Kalau ada mangga boleh kita nyolong. Ya, kemudian kita makan, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kalian apa hukumnya? Nggak boleh, kata bolehnya apa? Nah, menurut kalian Tidak boleh? tidak haram. Ya, tidak haram. Iya. Ya. Yang benar adalah sunnah. 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 Jadi tetap hukumnya sunnah. Sunnah. Itu. Jadi baca atau makan mangga boleh nyolong, hukum baca bismillah Sunnah. tetap sunnah. Tetap pengucapan bismillah Iya, itu bismillahnya berpahala. dapat pahala. Jadi beda. Ya, bismillahnya ini tetap dapat Iya. pahala. Karena mangganya halal ya. Iya, karena mangganya halal. Oh, iya, iya. Gitu. Cuman yang diharamkan itu Caranya. olehnya. Iya. Cara mendapatkannya. Cara mendapatkan. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, jadi sudah berapa? 3. Tiga. Tiga, Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tolabu tarkin tolaban ghaira jazim. Perintah Allah untuk meninggalkan, mewujudkan suatu pekerjaan dengan perintah yang tidak tegas. Dalam bahasa fikih namanya makruh. Makruh ini ada dua juga. Ya, ada makruh li dzatihi, ada makruh li ghairi dzatihi. Ya. Contoh makruh yang li dzatihi itu, katakan kita ini rokok. Iya. Nah, itu zat yang rokok itu Iya. makruh. Gitu. Jadi kalau baca bismillah untuk rokok hukumnya makruh. Makruh. Karena zatnya merokok itu Iya. yang Makruh. gitu. Ya kalau yang menghukumi rokok haram ya haram. Iya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Digoreng. diberi jazimin. Iya. Ya, jadi tolabu tarkin. Ya. Tolabu tarkin, tolaban ghairo jazimin. Perintah meninggalkan, mewujudkan suatu pekerjaan itu dengan perintah yang tidak tegas, yang disebut dengan makruh tadi. Ya, makruh ada dua, itu makruh li dzatihi, yang kedua makruh li ghairi Digoreng nanti. dzatihi. Seperti apa tuh makruh li ghairi dzatihi? Makan jengkol Iya. mau pergi ngaji. Mau tawasilan ya. Mau yasinan. Mau yasinan makan jengkol dulu. Iya, iya, iya. Ya, mau berkumpul manusia lah. Iya. Hukumnya makruh Makruh. li Digoreng. Jat, ghairi gairi jatihi. Nah, kalau makruh li ghairi dzatihi ini hukumnya sama. Sama. Artinya ketika kita tidak mau kemana-mana, jadi hukum baca bismillahnya itu tidak makruh, tetap sunnah. Jadi walaupun makan jengkol Iya. hukumnya sunnah. Membaca bismillah. Iya, walaupun setelah makan jengkol kita ngaji. Iya. Nah, ini yang ngaji ini yang makruh Iya. kan. Menimbulkan. Iya. Nah, cuman perlu kita sadarkan kepada umat Islam, ya kalau makan jengkol di mana-mana, jangan kencingnya di masjid. Iya. Ini makan masjid kita jadi bau itu gara-gara orang makan jengkol di Di rumah. mana-mana. Di rumah mana? Makan gua di rumah. Di Di masjid ya. di Di masjid. masjid. Nah, itu perlu diberi kesadaran. Di rumahnya sayang di masjid. Sedang bau. Masya Allah, sampai karaktan. Iya. Luar biasa nih Abu ya penerangan Iya. ilmu fikihnya. Jadi Ngaji ngaji nggak nih kita. channel? Saya mah Ngaji ya nih. ngaji. Sama Kiai. Memang saya Sama bisa Abu ya. menyampaikan secara itu. Iya. Iya, iya. Bu ya. Jadi menghukumi apa-apa itu sesuai porsinya Sudah Bu ya. porsinya. Jangan Jadi, asal-asal. begini, kalau kita makan jengkol, kemudian kita tidak akan kemana-mana, Mm-mm. nggak kena makruh. Iya. Oh gitu ya. Iya, umpamanya
kita habis makan jengkol, kemudian kita diam di rumah sampai hilang bau ininya, baru berinteraksi dengan orang lain. Itu nggak ada hukum makruh. Iya. Nggak ada. Itu terkena hukum makruh itu kan liroini dati, Iya. karena mengganggu orang lain itu. Ya karena orang ada juga yang tidak suka jengkol. Betul. Nah, ketika dia ngomong kau jengkol, nah, itu yang kita nggak suka, yang menyebabkan dimakruhkan. Jadi Barangkali cukup sampai sini ya. iya, alhamdulillah Buya. Ini juga tim Sarkup nih kalau mau ke pengajian, kalau mau jarak kubur, ada yang nawarin makan jengkol. Tadi udah kata kita, Iya, kita mau mengucapkan ayat-ayat Allah apa. dan sebagainya. Berarti apa yang kita jalankan nih, kita tahu ilmunya nih sampaikan sama Buya. Alhamdulillah. Jadi semata-mata ini Abuya yang tadi disampaikan, kami ini jarak kubur semata-mata mengucapkan terima kasih kepada wali-wali Allah, karena kita kenal Islam kan berkat perjuangan beliau ya. Karena Jangan salah niat. niatnya cuma itu Ya, aja Abuya, ya, ngucapin terima ya, kasih ya. gitu. Jadi niatnya itu pertama ibadah. Jadi kita ingin kepada channel Sarkup bahwa jarak kubur itu niatkan lurus Abuya ya. Sekali niat, jangan lupa niat. Ya, jangan niatkan untuk yang lain, tapi niatkan ibadah kepada Allah SWT. Iya. Karena Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahmi dan bersilaturahmi itu. Jadi Kepada yang sudah meninggal Ya. ataupun kepada yang hidup Abuya. ada bahkan ada istilah silatul arwah. Silaturahmi. Iya, ada istilah silatul arwah. Kita menyambung silaturahmi dengan para arwah. Masya Allah. Termasuk diantaranya adalah ziarah Ziarah itu. Kita bisa karena kita ke sana. Iya. Dia melihat kita tidak melihat dia. Iya. Dia mendengarkan apa yang kita ucapkan, dia tidak bisa. Nah, kita tidak bisa mendengar Mendengar, ya. ucapannya, begitu. Jadi interaksi sebenarnya ada. Gitu. Jadi silatul arwah ya. Masya Allah. Dan Silatul ilmu ini arwah. dari Abuya silatul arwah. Ini Ada istilah baru, insyaallah. Pendengar. Masya Allah. Dengar saya. Jadi yang kedua mungkin kan gimana nih pesan dari Abuya termasuk dari NU Kota Bekasi tentang perekonomian gimana? Iya. Ya, perekonomian NU Kota Bekasi wajib untuk menguatkan perekonomian masyarakat Nahdien secara tidak ta'ala ya mengamalkan apa yadul ulya khairun minat ya giatlah usaha Iya. ya dan jangan pelit Jangan pelit ya, Abuya ya. pelit. Ya, ini istilah Kiai Nur Ruda. apa Ruda. iya Kiai Nurul Huda. Iya. Itu jangan pelit ya kamu tidak apa Roy Surya jangan pelit ya Iya. iya Jangan medit ya. iya jangan medit gitu dan ngomongnya kencang banget Iya yang benar. Kita juga pernah dengar itu. iya setiap pertemuan beliau menganjurkan jangan pelit gitu. Jangan takut ya, pasti apa yang dikeluarkan ya, ada orang lain dari kita dengan hati yang murni tulus ikhlas itu akan mendapatkan balasan yang tidak terduga-duga min haitsu la yahtasib. Men haisyalah pasti. Iya, termasuk dijemputnya siapa tadi dengan helikopter. Iya, wajah oke ya. Ya, gitu. Itu benar yang tasib gitu. Iya, dan apa ya, yang sedekah namanya sedekah itu tidak harus berbentuk materi. Iya, namanya sedekah bahkan senyum. Senyum sedekah ya. Sedekah tabassum pada akhirnya. Sedekah senyum pada temanmu itu punya nilai Sedekah. Bahkan apa yang kita berikan kepada anak istri kita Sedekah juga. itu Masya Allah. Masya Allah, sedekah. Jadi luas sekali sedekah itu gitu ya. Yang membantu orang Sedekah ya. sedekah, yang menyeberangkan orang yang buta sedekah, membuang paku dari jalan. Iya. Sedekah. Iya, jangan maka kita nggak boleh membuat orang bahaya, kasih paku di jalanan, haram perbuatan itu. Nah, kita memungutnya dan mengamankan orang dapat pahala karena kita menyelamatkan orang lain. Gitu. Terima kasih Abuya tentang kesan-kesan Ya. penyampaiannya.
selaku Ketua MUI Kota Bekasi dan selaku Surya Kota Bekasi. Alhamdulillah bahwa di kami ini tim Sarkup Hubul Aulia nggak cuma sekedar ziarah tadi apa yang gue sampaikan, kita juga ada usaha, ada apa Bu ya. Karena ini bahasa bercanda Bu ya. Kalau tidak ada biaya kan layam mutu alayah ya Bu ya. Kurang bermutu karena kurang biaya ya. Makanya kita ada usahanya juga Bu ya. Artinya tolak ukurnya kita tim Sarkup Hubul Aulia ini kita mau ziarah kemanapun, mau pinter, mau sakti, mau bagaimanapun, kita tolak ukurnya makin jauh atau makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu ya, mohon doa Abu ya. Kita pada Fatihah kita doakan untuk muassis ada ulama, ada Syekh Hashim Asy'ari, kemudian Abdul Wahab, Abdul Hadid, Syaturi, kemudian Sarkon dan lain-lainnya. Yang meninggal di Makkah itu juga semuanya masih pendiri dari NU semuanya, dan kita hadiahkan Fatihah juga untuk orang-orang tua kita, Amin. kerabat kita, dan para aulia dan sebagainya. Mudah-mudahan diangkat derajat mereka. Amin. Ya Allah. Segala kesalahan dan dosanya, Amin. dan ilmu-ilmu mereka berikan berkah kepada kehidupan kita, Amin. menerangi jalan kita. Amin. Amin ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Hajat. Amin. Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Allahumma tahhir qulubana. Amin ya Allah. Wastur uyubana. Amin. Washfi mardana. Amin ya Allah. Waqdi hajatina. Amin ya Allah. Waqdi duyunana. Amin. Wayyid wujuhana. Amin ya Allah. Wadha'if hasanatina. Amin. Waqdi masajina. Amin ya Allah. Warham abana. Amin ya Amin. Allah. Amin ya Allah. Amin. Wadha'if hasanat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sudurana. Amin ya Allah. Atina ma yanfa'una. Amin. Infa'anna. Amin ya Allah. Minal bala. Amin. wal wabah. Bila tidak. Amin. 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 Fa'alif baina qulubina. Amin ya Allah. Wafadna wafad ma a'taitana. Amin. Was'idna wa la tushkina. Amin. Ilmanana khairan. Amin ya Allah. Akhirah. Amin. ya Allah. Tawadiatan salihah. Amin. Salamah. Amin. Syahadah. Amin. Wal najah. Wal Amin. falah. Wal Amin. barakah. Amin. Rabbana Amin ya Allah. hasanah. Amin. Amin ya Allah. Rabbana Amin. Amin ya Allah. azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina Amin. sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Amin ya Allah. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi Alhamdulillah. li khamsatun Utfi biha halaba ilhatima al-Mustafa wal-Murtada wa abnahuma wal-Fatimah li khamsatun utfi biha halaba ilhatima al-Mustafa wal-Murtada wa abnahuma wal-Fatimah li khamsatun utfi biha halaba ilhatima al-Mustafa wal-Murtada wa abnahuma wal-Fatimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam syarqu hubul aulia wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Buya, salam. Salam sarkup, Bos. Kita Buya. Ayo. Buya, mohon maaf ini apa ada kata salam Iya. syarqu hubul aulia. Pegang angker. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Sarkup hubul aulia. Jangan lupa subscribe. Insyaallah. Insyaallah.